Seberapa sering kamu mendengarkan ini? Jika kamu nggak jago matematika, kamu nggak akan sukses. Atau jika kamu nggak jago matematika, kamu juga pasti nggak jago di mata pelajaran yang lain. Atau anak-anak yang menguasai matematika saja akan bekerja di bidang teknologi dan juga sains. Jika kamu menganggap kamu bodoh atau tidak akan sukses karena tidak jago matematika, dan kamu ingin mematahkan pemikiran seperti ini, simak video ini sampai selesai. Pada video kali ini, kita akan membahas 4 langkah mematahkan self-limiting belief kita. Aku bodoh karena aku tidak jago matematika. Ada 4 langkah yang akan kita kerjakan. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah menantang, yang ketiga adalah merubah, dan yang keempat tentu saja kita harus mempraktekkan mindset kita. Langkah pertama dalam mematahkan self-limiting belief kita adalah identifikasi. Dalam hal ini, kita harus mengenali self-limiting belief yang kita miliki. Untuk mengenali sebuah mindset atau self-limiting belief yang kita miliki, kita akan menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang akan kita jawab adalah, apa yang menjadi ketakutan atau keraguan saya? Saya tidak jago matematika karena saya tidak bisa mengikuti pelajaran. Saya tertinggal dari teman-teman sekelas. Sejak SD, nilai matematika saya selalu merah. Dan saya tidak memiliki logika berpikir seperti logika matematika. Pertanyaan yang kedua dalam mengenali self-limiting belief kita adalah, apa yang menjadi negatif self-talk kamu? Kamu sering mengatakan bahwa kamu bodoh. Kamu sering berpikir bahwa hanya orang pintar yang jago matematika. Pertanyaan yang ketiga, mengenali self-limiting belief kita. Pertanyaannya adalah, apa yang cenderung kamu hindari karena pemikiran ini? Mungkin kamu jadi takut untuk minta diajarin, takut bertanya di kelas, takut terlihat bodoh di depan guru dan teman-temanmu. Jadi lebih baik diam saja dalam kelas. Atau kamu jadinya malas mengerjakan soal atau tugas-tugas matematika. Takut mencoba hal-hal atau kegiatan yang berkaitan dengan matematika. Pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang terakhir saat kita ingin mengenali self-limiting belief kita adalah, apa bukti yang kita miliki yang mendukung pemikiran kita? Mungkin kamu akan menjawab, aku memang bodoh matematika karena memang nilai sekolahku selalu rendah. Aku memang bodoh matematika karena pernah dikatain bodoh oleh guru atau teman. Atau kamu merasa tetap sulit mengerti konsep matematika walaupun telah mengikuti kursus atau les di luar sekolah. Fokus pada perkembangan, bukan pembuktian diri. Percayalah, merubah mindset tidak seperti pakai foundation yang bisa langsung menutupi bekas jerawat misalnya. Kali ini kita akan sampai pada langkah yang kedua dalam mematahkan self-limiting belief, aku orang bodoh karena aku nggak jago matematika. Untuk menantang self-limiting belief yang kita miliki, kita akan mencoba menjawab 4 pertanyaan. Untuk mematahkan self-limiting belief adalah menantang self-limiting belief tersebut sendiri. Untuk mengerjakan ini, kita akan menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah pikiran atau keyakinan atau keraguan tersebut benar? Coba cari buktinya. Mungkin kamu akan menjawab, aku pernah beberapa kali mendapat nilai bagus matematika. Bisa mengerjakan beberapa soal matematika sendiri. Aku bisa mengenali hubungan ilmu matematika dengan kehidupan sehari-hari, dan bagiku itu menyenangkan. Pertanyaan yang kedua, saat kita ingin mematahkan self-limiting belief kita adalah, keuntungan apa yang kita dapatkan saat kita meyakini dan memegang self-limiting belief kita. Saya terus-menerus yakin bahwa saya orang bodoh karena saya tidak jago matematika. Dengan kata lain, saya berharap orang-orang tidak akan nge-push saya untuk tetap belajar matematika dan terhindar dari tugas-tugas matematika yang menyebalkan. Pertanyaan yang ketiga saat kita menantang self-limiting belief kita adalah, apa yang terjadi jika saya tidak mempercayai keyakinan ini? Atau dengan kata lain, apa yang terjadi jika kamu percaya
kamu bisa mengikuti pelajaran matematika. Saat saya menemukan bahwa saya kesulitan belajar matematika, saya juga menemukan bahwa logika atau teori dalam pelajaran matematika berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Saya berusaha lebih untuk memahami matematika dasar, walaupun nanti saya tidak mengejar karir di bidang yang berkaitan dengan matematika. Pertanyaan yang keempat saat kamu menantang self-limiting belief adalah, apa yang akan saya katakan kepada orang yang memiliki keraguan atau self-limiting belief yang sama? Contohnya, apa yang akan kamu katakan jika temanmu juga berpikir hal yang sama? Dia berpikir bahwa dia tidak pintar karena tidak jago matematika. Pilihanmu ada dua. Mungkin kamu akan bilang, yuk semangat yuk kita belajar. Kita berusaha atau ikut kursus dan les sehingga kita sama-sama bisa mengikuti pelajaran matematika. Atau pilihan yang kedua, kamu akan mengatakan kepada temanmu untuk yaudah yuk stop aja belajar matematika, emang matematika menyebalkan. Sekarang mungkin kamu akan berkata, itu kan teori, emang nyatanya matematika sulit kok. Emang nyatanya di sekolah aku nggak bisa ngikutin pelajaran kok. Ngomong mah mudah. Siapa bilang ngomong itu mudah? Ini alasan kenapa kamu harus terus menguatkan dirimu dengan kata-kata yang positif. Kali ini kita sudah sampai pada tahap yang ketiga untuk mematahkan self-limiting belief, yaitu merubah mindset negatif menjadi mindset positif. Misal, jika sebelumnya kamu berpikir bahwa kamu orang bodoh, tidak akan sukses karena nilai matematika kamu, sekarang kamu merubah mindset tersebut dengan fokus terhadap progres yang kamu miliki. Misal, jika minggu lalu kamu belajar dan hanya bisa menyelesaikan 10 soal matematika sendiri dengan soal yang benar hanya 3 soal, minggu ini kamu bisa mencoba terus menyelesaikan 20 soal. Bisa benar 5 atau 10 soal. Fokusnya di sini adalah kita tetap mencoba dan memberikan progres setiap minggunya. Cara yang kedua, merubah mindset negatif menjadi mindset positif adalah cari bukti yang mendukung keyakinan kamu yang baru. Misal, cari bukti yang mendukung bahwa kemampuan matematika kamu itu meningkat. Misal, kamu bisa lihat dari nilai matematikamu yang meningkat. Atau kamu semakin percaya diri mengerjakan soal-soal matematika sendiri. Yang ketiga, kamu semakin menikmati belajar matematika. Dan yang bukti yang keempat adalah kamu bisa menemukan hubungan pelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari. Cara yang ketiga, merubah mindset negatif menjadi mindset positif adalah menggunakan afirmasi positif. Aku adalah orang yang mampu belajar. Aku bersemangat dan menikmati pelajaran matematika. Aku berusaha menikmati dan menemukan hubungan pelajaran matematika dan kehidupan sehari-hari. Kamu mungkin masih meragukannya dengan berpikir yakin. Kamu bisa berpikir positif seterusnya. Pada saat seperti ini, kamu mungkin akan menyadari dan menghadapi perasaan masih kurang pintar. Perasaan masih tertinggal dari teman-teman kamu. Dan perasaan masih selalu kalah. Merasa kecewa dengan dirimu sendiri karena merasa kurang berusaha. Kamu masih malas belajar dan merasa rendah diri. Saat perasaan seperti ini muncul dan membuatmu malas belajar matematika, tetaplah lihat hal-hal yang positif yang sudah kamu capai. Sekarang kita sampai pada tahap yang keempat, yaitu mempraktekkan positif mindset tadi. Fokuslah pada hal-hal positif dalam keseharian kamu, dalam sekolah, dalam kursus atau les yang kamu ikuti. Misal, fokus pada progres kamu yang tadi. Fokus pada kelompok belajar yang kamu miliki di sekolah. Langkah yang kedua dalam mempraktekkan positif mindset tadi dalam kehidupan sehari-hari adalah bersyukurlah atas semua hal besar maupun hal kecil yang sudah kamu capai. Misal, bersyukurlah jika kamu memiliki guru les yang mendukungmu atau teman yang bisa kamu ajak menjadi teman kelompok belajar. Bersyukurlah atas usahamu selama ini.
Bersyukurlah atas dukungan orang tua dan atas pendidikanmu. Langkah yang ketiga mempraktekkan positive mindset adalah tentu latihlah dirimu terus untuk berpikir positif. Misal saat menemukan soal-soal yang sulit dan kamu belum bisa memecahkannya, jangan langsung menjudge dirimu bodoh. Cobalah dengan menyelesaikan dengan bantuan orang lain ataupun dengan menggunakan rumus yang lain. Yang ketiga, jika proses ini terus kamu lakukan, kamu akan membangun kualitas, yaitu 1. Pantang menyerah, 2. Kreativitasmu berkembang, yang ketiga, kamu akan bangga pada dirimu sendiri, dan yang keempat, kamu jadi semakin kenal dengan kemampuan dan usahamu.